share screen-nya. Aku nggak bisa ngecek. Silakan Mbak. Oke, oke, oke. Ya, jadi untuk malam hari ini sesuai amanat Wida akan aku coba bantu untuk jelasin soal step-step analisis frekuensi untuk data curah hujan dan sekaligus perhitungan hidrograf untuk metode gamma 1 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, analisis frekuensi itu kan sebenarnya adalah perhitungan untuk eh, menganalisis curah hujan yang kita punya untuk nantinya bisa dihitung kira-kira berapa debit hujan rancangannya atau besar hujan rancangan atau intensitas hujannya dan lain sebagainya. Nah, nanti hasil ini tuh bisa dipakai untuk misalkan perencanaan bangunan air seperti perencanaan drainase, lalu untuk perencanaan eh, struktur bangunan air yang lain sih, tapi biasanya eh, perencanaan drainase itu selalu jadi apa ya? Selalu jadi hal yang sering dilakukan gitu. Jadi kalau udah dari analisis hidrologi kita masuk ke analisis hidrolika untuk perencanaan saluran biasanya seperti itu. Nanti kalau misalkan ada materi yang ternyata belum disampaikan, tolong bilang aja ya. Dan BTW ini aku karena share ini apa di slideshow, jadi aku nggak bisa ngecek kolom komentar. Tolong langsung ini aja on mic kalau misalkan ada yang mau tanya atau ada yang kira-kira ini belum diajarin nih, jadi perlu penjelasan lebih lanjut gitu ya. Oke. Em, so far sebenarnya kalau misalkan kita berbicara data hujan, itu kan kita punya beberapa karakteristik dari hujan itu sendiri ya. Per wilayah itu punya eh, ciri-ciri yang beda, terus juga tren hujan yang beda-beda. Makanya kenapa kalau kita analisis data hujan itu jatuhnya kayak perhitungan statistika, karena kita sebenarnya lagi nyari karakteristik si hujan di daerah tersebut itu seperti apa. Kita lebih memprediksi tren hujan tersebut gitu, sehingga nanti perencanaannya kalau misalkan itu akan dibuat untuk perencanaan sebuah bangunan air gitu ya, akan bisa setidaknya tahan selama beberapa tahun ke depan lah gitu. Nah, karena hujan itu kan nggak bisa kita prediksi secara tepat. Kira-kira tuh besok bakal hujan atau enggak, atau misalkan kalau hujan itu berapa nilainya, itu tuh nggak bisa kita prediksi secara benar-benar pasti gitu loh. Jadi itulah kenapa ada namanya analisis frekuensi untuk ngecek tren hujannya itu seperti apa. Nah, sebelum masuk ke analisis frekuensi, biasanya kalau kita punya data curah hujan, biasanya ideally kita punya 10 tahun data hujan untuk bisa ngetrace atau ngecek kira-kira hujan dari beberapa tahun terakhir itu seperti apa. Nah, itu kita cek dulu apakah datanya itu termasuk data yang bagus atau baik gitu ya, atau konsisten dalam artian eh, tekniknya ya, kayak gitu, atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan data yang dipunya ternyata tidak konsisten, itu biasanya nanti kita eliminasi dari analisis hidrologi kita gitu. Nah, ini mungkin untuk uji sebaran dan kepanggahan data hujan atau uji konsistensi data hujan nggak akan aku jelasin terlalu detail, cuma em, biar teman-teman tahu aja. Dan BTW nanti PPT-nya juga akan aku share kok. Jadi teman-teman kalau kelewat nanti bisa dibaca lagi gitu ya. Biasanya kalau soal analisis hidrologi itu pasti setidaknya kita punya data hujannya itu sendiri. Nah, contoh data hujannya seperti yang ada di layar. Ini aku bikin soal sendiri ya, teman-teman. Cerita apa maksudnya nggak data hujan asli sebenarnya, jadi kayak cuma ya udah kira-kira berapa gitu dari tahun 2011 sampai 2020 di suatu daerah tertentu gitu. Nah, data hujan ini pertanyaannya adalah untuk dihitung parameter statistik dan apakah data hujannya konsisten atau enggak gitu. Em, Mungkin teman-teman udah
kenal ya sama beberapa parameter seperti rata-rata, standar deviasi, terus koefisien-koefisien CS, CK, ada CV juga. Parameter ini adalah eh, parameter ataupun simbol-simbol yang berpengaruh dalam analisis hidrologi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngitung data hujan, pasti nggak akan lepas dari yang namanya parameter ini, gitu. Nah, untuk menghitung si apa namanya uji sebaran atau uji parameter statistiknya itu, langkah pertama kita bisa urutin datanya dulu dari yang terbesar ataupun yang terkecil. Sebenarnya jatuhnya tuh sama aja karena at the end kita tuh ngecek jumlah jumlah data hujannya itu kira-kira berapa selama 10 tahun kalau di total dan rata-ratanya gitu. Jadi mau diurutin dari kecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil sama aja gitu. Tapi pertama kita urutin dulu datanya, lalu yang kedua kita punya yang namanya beberapa metode gitu. Kalau sebentar, kalau dalam analisis frekuensi kita tuh kenal ada yang namanya metode Gumbel, metode log Pearson, log normal, sama metode normal. Ada 4 metode yang biasanya dipakai gitu. Metode ini beda-beda cara hitungnya. Ada sih beberapa yang mirip-mirip, tapi secara garis besar mereka punya rumus ataupun ketentuan yang beda-beda. Nah, kebetulan kalau kita disuruh nyari kira-kira parameter statistiknya untuk metode Gumbel dan metode normal itu punya eh, ciri yang sama atau punya model perhitungan yang sama gitu. Di sini kalau kita udah urutin datanya ya, ini sorry kalau agak cepat langsung masuk ke studi kasus atau contoh soal ya biar teman-teman langsung ngerti aja sih sebenarnya dan biar nggak lama-lama juga pertemuannya kan. Karena mungkin ada yang mau eh, ibadah lagi atau mungkin mau nugas gitu. Jadi aku usahain cepat. Oke, untuk pertama kita bikin hitungan untuk metode Gumbel sama metode normal dulu gitu. Kebetulan untuk Gumbel sama normal karena dia agak mirip, jadi kita langsung satuin apa namanya parameternya gitu. Nah, di sini sebenarnya udah sangat jelas step by stepnya. RI ini kan si data yang udah diurutin tadi ya. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita kurangin si data yang udah diurutin dengan nilai rata-ratanya atau RT ini. Karena datanya ada 10, jadi ilahnya dibagi 10 gitu ya. Nanti kalau misalkan datanya ternyata punya 15 atau misal ganjil cuma punya 7 gitu ya, berarti tinggal dibagi 7. Masih easy lah ya untuk menghitung rata-rata. Terus dari nilai pengurangan tadi itu kita kuadratkan, kita pangkat 3 dan kita pangkat 4 gitu. Seperti di tabel ini. Lalu dijumlahkan masing-masing. Nah, nanti dari hasil ini, jumlah dan rata ini, kita masukkan ke rumus yang ada di tabel ini untuk mencari masing-masing parameternya. Kalau rata kan tadi udah, maksudnya secara di logika juga tanpa rumus juga bisa ya teman-teman. Terus standar deviasi, mungkin kalau lupa dulu waktu uh, sekolah ya, waktu SMA, gitu kayaknya pasti ada standar deviasi kan di pada statistik. Ini rumusnya seperti ini. Kalau di Excel tinggal pakai rumus stdef, itu nanti bisa di select datanya, terus nanti bisa langsung muncul gitu. Kalau mau pakai manual, tinggal ngikut tabelnya aja. Terus kita cek koefisiennya, CS, CK, CV. Kebetulan tinggal ngikutin aja rumusnya sama seperti tabel dan menghitung nilai 3 CV itu. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Sangat disarankan memang kalau untuk menghitung data hujan kalau bisa pakai Excel karena pertama mungkin dia akan jauh lebih rapi, terus dia lebih apa namanya terarah juga gitu ya. Dia bisa ngelink dari satu sheet ke sheet yang lain atau dari sel ke sel yang lain. Apalagi ada beberapa perhitungan yang sama juga kan teman-teman. Jadi sangat memudahkan lah istilahnya Excel itu. Dan yang kedua adalah sebenarnya bisa banget untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam menggunakan Microsoft Excel gitu. Microsoft Excel ini nanti kalau misalkan udah TA gitu ya, ataupun mungkin di semester yang lebih lanjut lagi,
kalau misalnya teman-teman udah advance skillnya di Microsoft Excel itu akan sangat membantu sekali gitu. Jadi nggak cuma menguasai formula-formula basic kayak sum, average, min, max gitu doang, tapi mungkin bisa lebih dalam kayak VLOOKUP, terus nanti sum ifs, count ifs, dan lain sebagainya gitu. Itu akan sangat membantu sekali. Em, Catatannya adalah hati-hati dengan perpangkatan, karena di sini banyak banget pangkat-pangkatnya kan, ada pangkat 3, ada pangkat 4 gitu. Ada juga akar. Teman-teman harus bisa mengkonversi sih, kalau di Excel tuh harus bisa diputer gitu, karena kan kadang di Excel nggak bisa kan masukin simbol akar secara langsung gitu, berarti kan harus dikonversi jadi mungkin pangkat gitu. Kalau akar pangkat 2 berarti ya dia jadi pangkat pangkat setengah, atau kalau misalkan pangkat 3 ya jadi pangkat 1/3 dan lain sebagainya seperti itu. Lalu yang ketiga, kalau yang tadi kita ke Gumbel dan normal, ini udah jadi parameter statistiknya, kita langsung masuk ke hitungan log Pearson dan log normal. Um, Sekilas sih nggak ada yang beda. Maksudnya bedanya tipis gitu untuk yang hitungan log Pearson normal dan dan Gumbel normal. Rumusnya sama, hanya saja di tabelnya kalau tadi di Gumbel sama normal itu kan kita langsung aja ya dari urutan data hujan itu langsung dikurangi sama rata-rata terus dipangkat-pangkatin gitu. Tapi karena ini ada kata-kata lognya, otomatis kita pakai fungsi logaritma juga, yang mana data yang udah tadi diurutin itu dihitung dengan nilai logaritmanya. Jadi log dari data ke satu, misal log 210 itu berapa sampai ke bawah. Nah, nanti hasilnya akan dipakai untuk perpangkatan seperti yang Gumbel dan normal yang sebelumnya. Jadi bedanya adalah kalau log Pearson dan log normal itu semua datanya dihitung dengan logaritma gitu. Tapi untuk perhitungannya sama, tetap dipangkatkan 2, tetap dipangkatkan 3, dan pangkatkan 4. Juga rumusnya itu sama seperti Gumbel dan normal. Jadi paling nanti bedanya di hasilnya. Bisa dicek nanti ya, hasilnya akan beda. Gitu. Nah, kalau sudah dihitung atau ketemu parameter statistiknya berapa, itu sebenarnya bisa langsung dimasukkan ke persyaratan. Nah, di sini ada tabel syarat, jadi kalau um, sebuah parameter statistik itu bisa dikatakan memenuhi atau mungkin bisa selanjutnya digunakan gitu ya untuk analisis selanjutnya, itu ketika si parameter-parameter tersebut memenuhi beberapa persyaratan di tabel ini gitu. Mana kursornya? Ini ya, tabel ini. Nah, ketika sudah direkap dari Gumbel tadi kan CS-nya sekian, dari normal juga uh, sekian ya. Ini hasilnya, ini syaratnya. Nah, kebetulan untuk Gumbel sama normal karena sama nilainya, jadi tinggal dicek aja apakah syaratnya sama-sama memenuhi gitu, baik Gumbel atau normal. Kalau misalkan nilainya tidak sama dengan persyaratannya, maka dia tidak memenuhi. Tapi kalau misalkan sama ataupun pokoknya masuk kepada persyaratan yang dicantumkan, itu maka si parameter statistik itu bisa dikatakan memenuhi. Gitu. So far kayak gini sih untuk apa namanya perhitungan apa namanya si sebaran ya, uji sebaran gitu. Dari data yang tadi di soal itu ternyata yang memenuhi adalah metode log Pearson karena dia punya hasil yang tidak sama dengan nol. Meskipun dia minus, tapi dia nilainya nggak sama dengan nol. Dia bukan nol bundar gitu. Jadi dia memenuhi. Otomatis berarti dia bisa dipakai. Uh, Berarti nanti acuannya adalah kita pakai log Pearson untuk mungkin uji validitas data. Nanti ada di bagian akhir gitu. Sampai sini parameter statistik udah kelar gitu. Kalau dilihat kayaknya prosesnya gampang ya teman-teman. Cuma ya udah tinggal masukin rumus aja. Bedanya hanya di logaritma dan tinggal masukin persyaratan gitu. Tapi yang harus benar-benar aware banget adalah
yaitu waktu masukin datanya tuh harus hati-hati gitu. Apalagi kalau misalkan mau ngitung manual pakai kalkulator kan, mungkin akan sedikit apa namanya eh, lebih struggle untuk teliti menghitungnya gitu. Ini baru parameter statistik, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung on mic aja. Sambil lanjut dulu ya. Tadi kan pertanyaannya adalah parameter statistik dan kepanggahan data. Kepanggahan data itu adalah konsistensi data. Apakah data itu tuh konsisten atau enggak gitu. Nah, kalau datanya panggah atau konsisten, maka data yang kita punya itu bisa eh, apa ya, bisa dipakai untuk perhitungan gitu. Tapi kalau misalkan nanti datanya tidak panggah atau ternyata datanya tidak konsisten, mungkin ada beberapa data yang perlu dieliminasi ataupun mungkin dicek ulang apakah datanya benar, sudah benar atau belum dan lain sebagainya. Gitu. Rumus aslinya ada di samping kiri ini. Jadi ada nilai SK dan nilai DY di sini ya. Nilai kumulatif penyimpangan. Jadi kita kayak ngecek errorness dari si datanya sih sebenarnya. Nah, untuk model perhitungannya sebenarnya sama dari data yang udah diurutin tadi, itu tinggal dimasukin aja ke rumus si SK dan DY ini gitu. Kalau udah paham kan ya kalau sigma itu berarti penjumlahan dari si ini datanya dikurangi dengan rata gitu ya. 100. Sebentar. Oh ya, ada R di sini. Oke, nilai R rata-rata ya. Nah, nilai um, sorry, kalau SK berarti nilai RI di nilai R ini yang dari R sama dengan SK pangkat 2 ya bintang-bintang ini dikurangi sama si RI-nya ini. Ya nggak sih? Iya. Eh, ya langsung dimasukkan saja ke rumusnya. Ini udah ada keterangannya. Ini kayaknya kurang lengkap deh keterangannya. Mungkin nanti sebelum aku share ke kalian, aku tambahin dulu keterangannya. Tapi overall itu sama sih seperti tadi yang parameter statistik. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumus aslinya. Terus kalau udah dipangkatin, lalu jangan lupa dicek penjumlahannya. Maksudnya masing-masing ini kalau mau dijumlah semua juga nggak apa. Terus dihitung parameter yang tadi. Kalau rata sama standar deviasi kan tadi udah dihitung ya. Jadi sebenarnya kalau di Excel tinggal di link aja gitu, di link dari hitungan sebelumnya. Paling tambahannya adalah ini sih SK bintang-bintang yang max sama min, GR sama nilai ini. Q per N dipangkatkan 0,5 atau akar Q per N gitu. Nah, ini tuh buat apa sih? Kita fokus ke akar Q per N dan akar R per N ini karena untuk ngecek apakah nanti si data ini eh, konsisten atau enggak. Jadi ini nanti akan dibandingkan dengan nilai kritisnya gitu. Jadi kalau sudah menghitung sampai sini nih, langkah selanjutnya adalah kita bisa cek sebenarnya. Ini kan tulisannya dengan probabilitas 95%. Kalau teman-teman mau ngecek probabilitas lebih tinggi atau probabilitas lebih rendah daripada tabel. Jadi di nomor 2 ini ada tabel ya, tabel nilai C kritis dan R kritis. Ini sebenarnya udah diketahui teman-teman. Di Google kalau teman-teman nyari nilai Q kritis dan R kritis untuk ini kepanggahan data gitu, itu banyak banget. Tinggal diambil aja dari salah satu sumber. Bisa beda-beda kemungkinan nilainya, tapi eh, kebanyakan sih mirip-mirip angkanya, paling cuma beda di belakang koma aja gitu. Ini tergantung probabilitas yang dipilih itu tergantung kebutuhan sebenarnya atau tergantung mungkin preferensi dari si yang ngitung ya. Mau probabilitasnya seberapa semakin tinggi harusnya sih ini datanya akan semakin akurat atau kayak apa ya bisa dibilang tingkat konsistensinya lebih lebih tinggi daripada persenan yang lain gitu.
kebetulan pakai nilai yang tengah-tengah aja di perhitungan aku. Jadi pakai yang 95%. Untuk datanya karena kita punya 10 tahun data, jadi pakai yang 10, terus tinggal dicek aja nilainya, oh 1,14 sama 1,28 gitu. Hasil yang tadi, hasil perhitungan tadi dibandingkan gitu. Harus kurang dari sama dengan si probabilitasnya gitu. Jadi kalau misalkan si hasil yang tadi kita hitung kurang dari hasil yang ada di tabel, itu bisa dibilang datanya cukup konsisten gitu. Kalau mau dinaikin misal ini kan tadi 95 ya, jadi 99. Untuk nilai yang 10 itu dia 1,29. Dia sebenarnya masih masih apa namanya? Masih acceptable ya. Terus untuk yang RN coba kita 1,38. Ya di sini juga masih acceptable. Jadi berarti kalau mau dinaikin skala 99% juga masih aman. Gitu. Nah, problemnya adalah kalau misalkan ternyata data yang kita punya ganjil gitu ya. Misal 15 atau 13 gitu. Ini kan di antara 10 sama 20. Nah, nanti teman-teman interpolasi sendiri aja kayak biasa. Mungkin teman-teman udah familiar lah ya dengan rumus interpolasi. Di Excel juga ada fitur forecast namanya, bisa bisa dipakai untuk cek nilai yang ada di antara data yang diketahui itu berapa. Gitu. Udah sesimpel itu sih untuk uji kepanggahan data. So far gimana? Bisa dipahami nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Mungkin udah. Aku coba cek PDF-nya Bu Ida dulu ya. Teman-teman bisa lihat ini, apa namanya, PDF ini, konsistensi tes. Udah punya belum PDF yang ini? Ini punya Bu Ida sih, aku cuma cek aja. Udah pada punya? Ada yang punya atau malah baru lihat yang ini, yang aku buka. Kalau misalkan belum, nanti aku share linknya ya. Ya, jadi em, ini bisa dibaca ada uji tanggahan data pakai double mass curve sama RAPS atau RAPS namanya gitu. Nah, ini tadi nilai kritiknya bisa beda-beda per sumber tuh bisa beda-beda, tapi so far sih harusnya yang sama aja gitu. Jadi kalau misalkan datanya udah konsisten kayak tadi, berarti udah bisa dikatakan bahwa datanya bisa dipakai kayak gitu. Oke, kita lanjut ke ke topik selanjutnya ya. Tadi kepanggahan data udah, statistik udah, kita langsung masuk ke analisis frekuensi dan uji validitas data. Ini yang agak banyak bahasannya. Karena tadi kan sebelumnya aku bilang ya kalau di analisis frekuensi biasanya pakai 4 metode. Ada metode Gumbel, normal, log normal, sama log Pearson 3. Nah, aku mungkin akan jelasin salah satu analisis aja. Karena yang lain itu sebenarnya sama, hanya saja beda di rumus gitu. Untuk datanya masih pakai data yang sama dengan yang tadi, dengan soal yang tadi. Pertanyaannya hitunglah hujan rancangan dalam beberapa kala ulang dan validasi hasilnya. Kala ulang tuh yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi kayak perkiraan hujan dalam beberapa periode waktu tertentu itu berapa namanya kala ulang. Validasi hasilnya nanti ada uji validitas. Di sini di PPT aku cuma baru ada uji validitas dari chi-square atau chi kuadrat. Ada dua sebenarnya sama Smirnov-Kolmogorov, tapi yang Smirnov-Kolmogorov belum dimasukin, jadi nanti pakai yang chi-square dulu aja ya. Tapi ini kita mulai dari analisis valensi dulu. Yang pertama, ini ada metode normal. Em, untuk
keseluruhan rumusnya itu dia cukup simpel. Dia hanya bertopang pada si nilai variabel reduksi Gauss ini. Jadi untuk nanti ngecek kira-kira berapa sih hujan rancangan dari metode normal, kita harus cek variabelnya dengan tabel ini. Sama sebenarnya dengan tabel yang tadi ya, tabel nilai kritis itu. Kalau teman-teman nyari di Google itu banyak banget. Tinggal diambil aja dari salah satu sumber. Itu biasanya cuma beda angka di belakang koma gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada pakem tabel tertentu harus pakai tabelnya mana. Tapi asalkan dia benar aja namanya nilai variabel reduksi Gauss misal untuk metode normal ya, itu bisa dipakai gitu. Ini untuk rumusnya rata-rata sama standar deviasi. Jadi tadi masih sama, kita ngurutin dulu datanya, terus kurangi sama rata-rata dan dipangkatkan dua aja. Kalau untuk metode normal udah sampai dipangkatin dua. Kalau misalkan teman-teman udah ngerjain si uji sebaran yang tadi, nggak perlu ngitung lagi bisa kok, karena tinggal di apa ya, istilahnya tinggal di link aja ke tabel yang baru, terus kita nanti ngitungnya di step langsung step kedua gitu. Jadi untuk ngitung hujan rancangannya si TR ini, TR-nya adalah kala ulang yang tadi tak sebutin ya. Ada kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Tergantung nanti pertanyaannya butuh kala ulang seberapa gitu. Ini kalau ulang 2 sampai 1000 tahun itu yang biasanya dipakai gitu. Tapi kadang sih nggak sebanyak ini juga. Mungkin cuma 5 gitu, diambil 5 poin dari berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8, apa namanya, 8 kalau ulang. Paling 5, mentok-mentok paling banyak tuh 5 gitu ya. Tapi nanti tergantung soalnya juga. Nah, lalu KTR. Nah, ini si KTR ini yang diambil dari nilai atau tabel reduksi Gauss gitu. Jadi misal 2 ya, dia kalau ulangnya 2. Nah, kita cek di sini, kita ceknya di PUH ya. PUH ini yang merupakan kala ulang. Kita cek 2, itu nilai KT-nya 0, berarti kita masukin 0. Terus 5, di sini 5, cari lagi 5. Oh, 0,84 gitu. Dan seterusnya sampai 1000. Kebetulan ada nih 1000, 3,09 dimasukin gitu. Sama kalau misalkan ternyata dibutuhkan kala ulang yang di tengah-tengah gitu ya. Misal kala ulang 30 tahun. Di sini kan nggak ada nih 30 tahun. Tapi dia terletak di antara kala ulang 20 dan 50. Seperti biasa bisa diinterpolasi atau pakai forecast gitu ya buat cari nilai KPR-nya. Nah, terus untuk nilai RTR-nya gimana? eh Tinggal diituin aja sih, tinggal dihitung. Sebentar, ini belum ada rumus RTR ya. Bentar, aku cek di sini dulu mana normal. Nah, jadi kalau RTR itu rumusnya, wait, ya segini kelihatan lah ya. Ada F17, F17 itu rata-rata ditambah nilai KTR-nya dikali dengan si F18. F18 itu standar deviasi. Oke, itu. Jadi RTR itu nilainya bisa dihitung dari hasil penjumlahan rata-rata ditambah dengan KTR lalu dikalikan dengan standar deviasinya. Gitu. Udah deh, habis itu di drag aja ke bawah gitu. Karena kita udah kunci kan si rata sama si apa standar deviasinya udah dikunci. Karena nilainya sama. Jadi paling yang berubah adalah nilai KTR-nya. Udah tinggal di drag ke bawah, udah jadi hujan rancangan untuk nilai itu. Oh iya, di sini nggak ada rumusnya. Oke deh. Oh iya ini. Ini ya RTR ini. Ya ampun nggak kelihatan. Nanti aku highlight. Maaf ya teman-teman. Oke, nah kalau sudah, ya udah gitu aja untuk metode normal. Lumayan simpel ya, masih simpel. Em,
paling ya itu, ini kebetulan nggak terlalu banyak perpangkatan, jadi paling hati-hati aja dengan eh, ini perhitungan yang dia punya rumus yang sama tapi langsung di drag ke bawah, apalagi kalau di Excel ya. Itu kan kadang dia suka geser kalau dia selnya nggak dikunci. Jadi paling itu notes yang penting. Nah, terus ada metode Gumbel. Sama sebenarnya dengan metode normal. Eh, Dia bedanya ada di tabel yang dipakai. Kalau tadi si normal ini pakai tabel variabel reduksi Gauss, kalau si Gumbel itu dia pakainya tabel SN dan tabel YN gitu. Tabel ini digunakan untuk perhitungan hujan rancangan juga gitu. Jadi dia punya metode yang eh, beda eh, di situ. Hmm. Untuk analisis data yang awal masih sama. Ini sama seperti apa namanya si normal ya. Bedanya ada di penentuan YN sama SN-nya. Ini bergantung pada nilai jumlah datanya. Misalkan jumlah datanya ada 10 ya punya kita tadi. Ya udah dicek aja nilainya 10, YN-nya berapa tadi? Ini kita dapat YN. Oh ya ini SN nih YN ya. Jadi yang atas SN, bawah YN. SN-nya di sini 0,95. 0,50 itu dapat dari mana? Em, wait. Bentar, kita ke YN dulu. 0,950 ini hasil pembulatan karena kita punya datanya 10 kan, nilai datanya 10. Jadi kita cek ini nilai N-nya 10 terus 0 karena ya udah 10 aja kan. Kalau 11 berarti 10 sama 1. Oh, berarti nilainya segini. Kalau misal 25 berarti 20 20 yang diambil yang bawah terus ditarik ke kanan yang 5. Oh, berarti 1,0915 gitu. Karena 10 berarti ini si 0,9496. Kalau dibulatin jadi 0,95. Sama kayak YN-nya. Kita punya 10 kan. Di sini 0,495. 2. Kita buletin aja 0,495. Gitu. Udah sih dari situ YN-nya nanti bisa masuk ke rumus ini. Yang RTR-nya kalau tadi normal pakai kita ngitung, terus RTR-nya sama nggak ada di tabel bisa diinterpolasi sendiri, tapi kalau bentuknya kayak gini kayaknya nggak perlu interpolasi, bisa deh karena jarang ya data yang datanya mungkin sampai banyak banget, kecuali mungkin mau ngitung uh, dengan skala yang lebih besar gitu. Udah kayak gitu untuk nilai hujan rancangan Gumbel cepet ya, yang normal kayak gitu aja, Gumbel juga kayak gitu. Nah sekarang yang log normal. Em, untuk log normal sebenarnya kita berpatokan dengan rumus ini, kita nggak ada tabel-tabel yang apa ya, nggak ada tabel-tabel yang membedakan dari metode lain. Tapi karena dia sebenarnya mirip-mirip dengan metode normal, hanya saja dia punya logaritma di dalam rumusnya. Jadi tabel yang digunakan juga sama dengan metode normal. Yang ini ya, si reduksi Gauss ini dipakai lagi di metode log normal gitu. Ngitungnya sama, bedanya tadi kalau ada lognya berarti datanya harus dihitung dengan logaritma, gitu aja. Dan standar deviasinya juga dihitung dengan logaritma. Ini ada rumus standar deviasi yang logaritma ya, gitu. Eh, Lain-lain bisa di itu sendiri, bisa disimak sendiri, jadi tinggal dimasukin ke rumus yang udah ada. Gitu. Ingat butuhnya kan hujan rancangan berarti si apa namanya si RTR ini ya kalau masih log ini berarti dia masih dalam nilai logaritma. Kita harus convert ke RTR-nya aja gitu. Masih ingat kan fungsi logaritma kalau log X sama dengan Y, maka X sama dengan Y 10 pangkat Y gitu ya.
Udah, itu metode log normal. Em, Sama ya, masih simpel gitu. Nah, ini metode log Pearson yang dia agak berbeda juga tabelnya. Tapi so far sama sebenarnya seperti log normal. Dia pakai logaritma, hanya perpangkatannya dia nambah satu. Kalau tadi si log normal cuma pangkat dua, dia nambahin sampai pangkat tiga gitu. Dan dia punya koefisien asimetri, yaitu nilai si CS. Nilai CS ini, oh aku belum masukin ini ya, rumus nilai CS. Oke, wait. Eh, Kalau kita cek Pearson, si nilai CS ini agak panjang, tapi sebenarnya cukup simpel. F17. F17 itu ada data, jumlah datanya ya. Jumlah data yang kita punya dikali dengan em, hasil penjumlahan dari eh, log yang dipangkatkan tiga ini, lalu dibagi dengan eh, jumlah data dikurangi satu, dikali jumlah data dikurangi dua, dikali standar deviasi dipangkatkan tiga. Hasilnya CS gitu. Standar deviasinya pakai ini ya, yang S log R gitu. Nanti di PPT aku tambahin. Tapi untuk dapat CS ini rumusnya seperti ini. Kelihatan ya ini F, F, H, C gitu. Nah, yang membedakan lagi adalah si tabelnya ini. Em, dia punya, dia kan berpatokan sama nilai CS. Nilai CS-nya kebetulan dapat minus 0,2 lah ya, anggap aja ini kalau dibuletin. Ya udah kita cari deh. Bentar. Nilai CS yang minus 0,2. Nah, ada di sini kan. Ada di sini berarti kita pakai tabel yang ada di baris ini untuk masukin ke si KTR-nya. Sini, si nilai KTR-nya gitu. Karena kita butuh 2 tahun, 5, 10, em, kebetulan 20 tuh, mana tadi? Oh, ini harusnya 25 ya. Kalau 20 dia berarti harus dihitung. Karena ini 10, 25. Tengah-tengah di sini kan berarti dia harusnya kurang dari 1,68 nih nilainya. Agak salah, nanti aku benerin ya. Di sini 25 harusnya, 25 tahun. Dan seterusnya sampai 1000 itu diisi berdasarkan tabel ini. Sisanya sama seperti rumus di log normal ya. Dia pakai log RTR dan RTR gitu. Oke, so far sudah sih untuk analisis frekuensi saja itu seperti itu. Jadi strugglingnya ada di awal sebenarnya. Kalau sudah menghitung uji sebaran yang awal, maka untuk menghitung analisis frekuensi akan lebih mudah karena satu step yang awal udah dikerjakan kan. Jadi tinggal mengerjakan hujan rancangannya aja gitu. Sama paling beberapa komponen yang belum belum diketahui gitu, harus dihitung gitu. Gimana so far? Bisa dipahami nggak? Ada yang mungkin susah ditangkap? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau belum ada, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Hmm, metode metode analisis frekuensi udah selesai dengan 4 metode. Nah, selanjutnya adalah uji validitas. Nah, di sini eh, kebetulan sengaja tidak tak hitung dengan data yang kita punya. Silahkan teman-teman nanti mencoba sendiri untuk nilai ini ya, validitas datanya. Di sini mau coba jelasin aja untuk uji chi-square. Itu kan tadi sebenarnya kita udah bisa tentuin dari si uji sebaran gitu. Uji sebaran kan udah ada yang memenuhi tadi si log Pearson 3 kan. Nah, maka
chi-square-nya bisa tuh dengan memanfaatkan hanya dari data atau perhitungan si log person 3 gitu. Tapi kalau teman-teman mau ngitung dari semua metode, Gumbel, normal, dan lain-lain sampai terakhir, itu juga bisa gitu. Ini sekilas adalah cara yang biasanya dilakukan kalau mau uji chi-square. Jadi pertama kita punya data dulu. Ini kebetulan diambil dari bahan ajar dosen lain gitu, namanya Pak Rian Mantasa. Eh, Waktu itu dengan data yang berbeda, jadi ini bukan hitungan dari soal yang tadi ya teman-teman. Misalkan kita punya jumlah datanya 14 gitu. Nah, kita akan selalu harus menghitung kelas interval yang dibutuhkan ketika kita punya jumlah data sekian gitu. Rumusnya udah paten ini, dia sama dengan 1 + 3,33 log n, tinggal dihitung saja berapa hasilnya lalu dibulatkan ke atas gitu ya. Karena ini hasilnya 4,8, maka dibulatkan ke atas jadi 5 itu. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung interval peluangnya gitu, kira-kira berapa. Ini rumusnya 1/B ya. Jadi per B itu berarti ini sebenarnya 1/5, benar ya? Ya, 1/5 atau 1/4,8 ini. Hasilnya kan sekian gitu. Nah, lalu dicari rata-ratanya. Kalau rata-rata hujan kan tadi udah dapat ya, standar deviasi juga udah dapat, jadi udah oke. Berarti parameter yang awal ini udah punya semua. Nah, langsung lanjut untuk membuat si ini apa namanya tabelnya gitu. Kebetulan karena kita pakainya data di sini contohnya pakai data Gumbel ya, maka kita juga perlu cek parameter yang dibutuhkan di data Gumbel. Tadi kita butuh apa? YN sama SN kan, kalau data Gumbel. Nah, makanya kita harus cek nilai YN sama SN-nya juga untuk si data eh, yang jumlahnya 14 ini berapa gitu. Ada di tabel apa namanya yang tadi kok sebenarnya gitu. Untuk tabel ini tabel peluang ya. Tabel PR itu coba bisa dicari di Google juga ada banyak tabelnya gitu. Tapi ini yang jadi highlight sih sebenarnya si YN sama SN-nya gitu, nilainya berapa. Em, ini cara perhitungannya. Yang PR nomor satu ini ya. Jadi satu satu itu ini PR, probabilitas yang terjadi. Terus nomor dua itu ada periode ulang atau kala ulangnya. Ini si T-nya tadi ya, si kala ulang. Em, Rumusnya ini 100 per PR. Misalkan sini PR-nya 80, ini bisa random aja, misalkan mau 90, 50, dan lain sebagainya. Itu bisa di apa di utak-atik sendiri. Yang penting intervalnya sama sih, interval per ininya sama. Ini kan per 20 ya. Itu. Nah, teman-teman bikin yang sama intervalnya. Mau ngikut ini juga bisa. Lalu yang ketiga itu nilai YT. YT rumusnya ini tinggal dimasukin aja dengan parameter yang ada. INSN tadi diambil dari tabel, terus nilai K. K itu yang 6. Nomor 6 ya. Nomor 6 rumusnya ini. YT min YN per SN. Udah jadi deh tabel ini. Gitu. Itu step pertama. Lalu yang step kedua, ini agak ketutupan ya. Em, Step kedua dari yang tadi, ini kan tadi tabel awal ya. Yang kedua adalah kita memanfaatkan si jumlah kelas ini. Jumlahnya kan ada 5 ya. Nah, kita bikin batas-batas kelas, batas-batas kelasnya dari data yang kita punya gitu. Karena kelasnya ada 5, jadi kita bikin 5 nomor di sini. Terus kita masukkan nilai probabilitasnya yang tadi kita hitung sebelumnya. Em, Tadi kan karena kita punya interval yang sama ya, jadi em, usahakan yang nomor 5 atau si data di kelas terakhir ini 0 PR-nya gitu. Nah, terus dimasukkan nilai K. Nilai K di sini ada itunya, ada rumusnya ya, yang tadi itu sudah dihitung juga. Lalu nilai X. Nilai X-nya di sini ada keterangan rumusnya, tinggal dimasukkan saja.
ini RR tuh data kan, data rata gitu. Tadi kan kita udah punya rata kan. Terus XX itu si standar deviasi eh, dikalikan dengan K. K-nya ini di sini. Jadinya hasilnya sekian. Ingat ini bukan data yang tadi ya. Jadi ini data data lain. Tapi untuk penjelasannya seperti itu. Jadi ini rata-rata ditambah sama standar deviasi dikali K yang sudah dihitung di sini. Sudah, lalu kita bikin batas kelas. Batas kelasnya ada 3 kolom. Ini selalu tandanya seperti ini, diikuti saja. Lalu untuk mengisi data yang ada di samping-sampingnya itu sebenarnya menggunakan nilai X yang ini, yang sudah apa dihitung gitu. Tinggal dimasukkan saja misal 54 ini karena dia data yang pertama, jadi dia dimasukkan ke bagian kanan. Ini juga, jadi semua ini di bagian ditaruh di bagian kanan, bagian kirinya adalah eh, data atasnya sebelumnya itu berapa gitu. Udah, lalu 6 itu jumlah data sesuai. Nah, em, untuk nomor 6 itu kan nanti di data hujannya atau data hasil perhitungan kita kan ada tuh yang nilai X-nya itu kurang kurang dari nilai ini, batas kelas. Nah, itu dihitung ada berapa datanya. Nah, dimasukkan di sini. Dan dipastikan bahwa jumlah dari keseluruhan data yang sudah dimasukkan itu ada itu sesuai dengan jumlah data yang ada. Karena 14 ya harusnya kalau dijumlahin 14 itu. Terus nomor 7 em, tinggal di apa namanya masukkan ke rumus aja 14 sama OI dibagi N ya. N jumlah subgrup 5, 14 bagi 5 ya. Iya, 14 dibagi 5. Jadinya 2,8, 2,8 semua. Terus yang nomor 8, ini udah tinggal diikutin aja dari rumus ini. Ini sebenarnya OI dikurangi EI dikali 2 dibagi EI gitu. Jadi ini kurangi ini kali 2 dibagi ini gitu. Nanti aku perjelas ya di bagian ini. Pokoknya ini si, si 6 dikurangi 7 dikali 2 hasil selisihnya dikali 2 terus dibagi si angka 7 lagi. Begitu. Ini mungkin agak salah angkanya, tapi ngikutinnya yang ini aja. Udah hasilnya nanti baru bisa dipakai untuk menghitung nilai DK gitu. Nah, untuk uji chi-square, apalagi chi-square Gumbel, itu dia punya nilai alfa juga atau nilai chi kuadrat dari tabel. Ini bisa dicari nanti di Google juga. Banyak banget sumbernya gitu. Jadi bisa dicek sendiri aja nanti ya kira-kira hasilnya ini benar atau enggak gitu. Tapi so far untuk eh, perhitungan setelah tabel yang atas itu bisa langsung dimasukkan aja ke rumus yang ada di bawah ini. Nanti hasilnya dapat segini. Nah, segini itu dicek di tabel kan. Coba di selanjutnya. Nah, kita punya C kuadrat matematis 1,01 itu didapat dari ini. Ya, dapat tabel ini. Ini nilai C kuadrat matematisnya. Nah, yang ini 5,991 itu teoritis. Teoritis itu ya ini si nilai yang didapatkan dari DK dan alfa gitu. Udah deh. Terus ini tabel yang bisa dicari kok. Tabel nilai kritis bisa dicari di Google itu tadi. Kalau misalkan si matematisnya kurang dari C kuadrat, maka distribusi Gumbelnya bisa diterima gitu. Karena tadi kalau soal yang tadi statistik log percent ya yang oke. Coba kalau dimasukin ke chi-square kira-kira log percentnya oke atau enggak gitu. Harusnya sih oke. Metode yang lain juga bisa dihitung juga. Jadi nggak yang terpatok cuma satu aja karena udah punya uji sebaran tadi itu ya. Oke, udah itu untuk chi-square yang Smirnov-Kolmogorov.
nanti bisa dibaca sendiri aja setelah aku lengkapin PPT-nya ya. Gitu. Ada pertanyaan sebelum masuk ke part terakhir? Hmm, hmm, hmm. Oh iya, sama mau nanya dong, di kelas ini apakah ada yang bukan angkatan 22? Maksudnya mungkin angkatan 21 yang ngulang gitu atau 20? Ada nggak? Mau checking aja sih, mau cross check. Semuanya angkatan 22, PRP 22. Berarti di kelas ini loh maksudnya. Kalau iya ya udah. Oke, kalau iya ya kita langsung ke terakhir ya, biar pas sejam. Nah, yang terakhir adalah HSS Gamma 1. HSS itu apa? Hidrograf satuan sintetik. Jadi kalau kita misalkan menghitung data hujan dalam suatu das, namanya juga das ya, daerah aliran sungai. Kita akan berhubungan langsung sama sungainya, gitu. Nah, em, cara menghitung hidrograf gamma 1 itu memerlukan beberapa parameter sebenarnya. Dan sebenarnya si hidrograf itu punya banyak apa ya macam sih. Ada Nakayasu yang sering sekali digunakan si gamma 1 ini, dan ada Snyder gitu. Mereka punya metode yang beda-beda. Nanti coba dicek aja masing-masing. Kalau yang untuk HS Nakayasu dan Snyder, eh, silahkan belajar sendiri. Di sini aku coba bantu tutorin yang gamma 1 dulu aja ya. Jadi biasanya model soalnya akan seperti ini. Kita punya beberapa parameter dari das tertentu. Nah, parameternya itu banyak. Biasanya akan meliputi luas dasnya, si panjang sungai utama, terus ada mungkin kemiringannya, slope ya, terus ada beberapa koefisien yang biasanya apa ya, didapat dari data tertentu gitu, atau mungkin dari pengukuran gitulah. Bukan dari hal yang harus kita hitung gitu. Nah, parameter ini eh, digunakan untuk menghitung grafik hidrograf. Parameternya seperti yang berikut ini ya. Ini contoh aja, bukan bukan data real. Jadi eh, nggak usah, eh, maksudnya jangan take it seriously kalau ini tuh data asli gitu. Ini data buat latihan aja. Nah, em, untuk menghitung hidrograf, apapun jenis hidrografnya, Monakayasu, Gamma 1, Snyder, itu dia punya rumus yang agak jelimet. Seperti ini contohnya. Nah, karena tadi udah diketahui parameter das, maka langkah yang pertama kali dilakukan adalah cari parameter si hidrografnya, gitu. Karena dia dimintanya gamma 1, maka kita pakai rumus nilai parameter hidrograf yang gamma 1. Nah, ini rumus ya, rumus parameternya ada ini. Agak jelimet, makanya waktu masukin data silakan hati-hati dan cek perpangkatannya. Kebetulan pangkatnya agak koma-koma ya. Dan sepertinya kalau misalkan ini masuk ke ujian gitu ya, ke UAS atau UTS, em, apa namanya, nggak akan kalian suruh misalkan ngafalin gitu. Jadi pasti nanti akan terlampir. Jadi nggak perlu khawatir. Silakan ini aja diikutin flow-nya. Abis step ini apa gitu. Sepertinya ini sudah jelas ya, ini simbol-simbolnya SIM, JN, karena di sebelumnya aku udah kasih simbol-simbol ini. Jadi tinggal diikutin aja di rumusnya. Misal TR 0,43 dikali L per 100 SF dipangkatkan 3 ditambah sekian dikali SIM. Nah, si L, SF, SM ini apa? Bisa dicek di sini. OL itu panjang utama, si SF itu si faktor sumber gitu, faktor sumber air mungkin atau apa gitu ya di sini. Terus sini SIM, oh ada simetri, mungkin ada faktor simetri sungainya di situ. Nah, di sini dimasukin aja langsung ke perhitungan gitu. Nanti
kita yang jadi highlightnya adalah TR dan KP yang merupakan waktu dan debit puncak gitu. Diingat-ingat juga satuannya ya, jam sama meter kubik per second gitu. Lalu untuk E ini adalah eksponensial. Kalau misalkan di Excel tinggal di eh, ketik aja formula X, EKS gitu ya, eksponensial dari nilai tertentu nanti bisa kehitung sendiri. Kalau di kalkulator yang scientific juga ada sepertinya tanda E, eksponensial. Dicek ya nanti kalkulator masing-masing. Kalau sudah mengikuti rumus ini, bisa langsung ke step selanjutnya. Nah, ini penjelasan sedikit. Hidrograf itu dia punya bagian naik atau bagian ini ya, puncak, dan bagian lembah atau bagian yang turun. Gitu. Jadi nilai hidrograf itu akan selalu seperti ini. Dia akan punya nilai puncak dan nilai terendahnya. Gitu. Silahkan dipahami sendiri simbol-simbolnya ya. Tapi yang perlu teman-teman tahu, karena tadi kita punya waktu puncak dan debit puncak, maka dalam perhitungan hidrograf, ini menjadi patokan untuk menentukan bagian naik dan bagian turunnya. Gitu. Jadi bagian lengkungnya naik, jadi ini KIP itu KIP atau TP ya, itu debit puncaknya di sini. Di sini. Nah, sini ini bagian naik, yang kiri bagian naik, yang kanan bagian turun. Langsung dimasukin aja sebenarnya ke tabel. Jadi langsung bikin tabel hidrografnya ada waktu, terus si debit hidrografnya dan debit koreksi. Debit koreksi itu adalah debit yang terjadi akibat hujan dalam 1 mili. Jadi nanti kalau misalnya dijumlah gitu ya, tinggi limpasan langsungnya harusnya bisa bernilai 1 mili gitu. Ada penjelasannya di sini, bisa dibagi apa namanya, bisa dibaca sendiri. Tapi yang jelas untuk waktunya itu sebenarnya bisa menyesuaikan. Kalau tadi bentuknya dia misal kala ulang gitu ya, mungkin kan dia akan besar ya satuannya gitu. Jadi nanti nilainya akan beda-beda gitu. Maksudnya T jamnya ini bisa sampai jam berapapun gitu kan. Tapi karena kita udah punya nilai waktu puncak dan debit puncak, sebenarnya kita bisa memprediksi sih kira-kira kalau semakin lama waktunya akan semakin serendah apa gitu. Em, Sementara untuk jadi contoh kita pakai jam ke 0 sampai ke 24. Jadi dalam 1 hari gitu. Dalam 1 hari kira-kira si si apa namanya hujannya ini atau debitnya itu seberapa. Karena awalnya kita bikin 0 sampai 24. Nah, kita kan punya nilai eh, debit puncak tadi kan. Itu kita taruh di antara nilai yang sudah kita susun tadi. Karena nilainya 2,3, berarti kan itu di antara 2 sama 3. Nah, makanya kita selipin tuh nilainya di apa namanya? Di tabel tersebut. Gitu. Jadi T-nya berapa, terus kita-nya berapa, dimasukin aja. Lalu eh, dilanjut untuk menghitung nilai kita yang lain gitu. Nah, nilai rumus kita-nya bisa dilihat dari sini ya. Ini kelihatan kan kita sama dengan kalau yang lengkung naik, oh berarti lengkung naik ini sebelum sebelum ini nih, sebelum nilai merah ini nih lengkung naik. Gitu, berarti pakai yang ini. Nah, setelah angka yang merah, berarti dia pakai eh, nilai kita yang ini. Udah tuh, dihitung semuanya. Jangan lupa hitung jumlahnya juga. Nah, terus baru kita menghitung eh, key koreksinya itu. Tapi sebelum menghitung key koreksi, kita harus hitung si ini VLL dulu, volume limpasan langsung sama tinggi limpasan langsung. Eh, Diperhatikan satuannya, kalau volume meter kubik, kalau tinggi kita pakainya milimeter, dan karena tadi kita punyanya meter kubik per second, ya berarti kalau diubah atau dikonvert jadi meter apa namanya pangkat 3 itu gimana? Bisa lah ya konversi satuan.
gitu. Jadi ini tuh tinggal dikonversi aja sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah apa namanya sudah menghitung TLL-nya ini sampai TLL ya maksudnya, untuk koreksi itu bisa apa namanya dengan cara kita ini misalkan nol ya, untuk jam ke nol nol dibagi dengan nilai TLL-nya 1,15. Nanti hasilnya sekian. Dan seterusnya sampai bawah dijumlahkan gitu. Dijumlahkan VLL-nya juga dan dicek TLL-nya. Sama ya rumusnya ini cuma dikonversi aja. Kalau dia nilainya sudah satu, berarti perhitungan kalian sudah benar untuk tabel hidrograf ini. Jadi trikinya tuh ada di sini. Kalau nggak hati-hati dalam mengkonversi VLL dan TLL, mungkin akan agak risky di sini, agak effort ya ngoreksinya gitu. Jadi perlu teliti di bagian ini gitu. Kalau udah satu, oke, berarti sudah oke dan bisa dibuat grafik hidrografnya seperti ini gitu. Ini tadi pakai data yang soal ya. Udah kalau udah selesai, maksudnya udah bisa bikin grafiknya seperti ini, berarti udah oke, udah cukup sampai di situ eh, perhitungannya. Tapi biasanya hidrograf nggak cuma satu data aja sih, dia bisa perkala ulang tadi yang aku sebutin. Karena kan kalau ulangnya banyak, ada 2, 5, 10, dan lain-lain. Tinggal disesuaikan aja dengan nilai hujannya gitu. Mungkin nanti parameternya ada yang berbeda di em, mana ya? Bentar. Kipe di luas das bisa karena tergantung juga ya. Slope juga bisa nilai D. Nanti mungkin bisa kalau mau lebih lanjut belajar yang gamma satu dicekin satu-satu ini dari mana gitu. Tapi biasanya sih sudah diketahui. Begitu kiranya hidrografnya gimana? Cukup simple atau cukup bikin pusing? Udah sih so far kayak gitu untuk apa namanya perhitungan hidrograf dan analisis frekuensi. Ada pertanyaan agak ngaret lebih dari sejam nggak apa-apa ya teman-teman. Aku tunggu sampai 9:23. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti ya udah kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Kalau nanti udah ada tugas dan mau tanya langsung nggak apa-apa. Ya seperti biasa kalian udah punya nomor nomorku kan. Jadi bisa bisa tanya aja langsung kalau ada tugasnya ya. Tapi so far gitu sih. Semoga bisa dipahami. Em, Apalagi ya, paling itu. Oke, udah 9:23. Kita cukupkan ya pertemuan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Maaf sekali mengganggu waktunya di malam hari ini. Mungkin mau istirahat dan sebagainya. Jaga kesehatan, semoga lancar puasanya. Buat yang nggak puasa juga, ya jangan rakus-rakus banget ngeluar takjilnya. Ya, pokoknya semangat terus. Nanti aku share lewat Fadil ya. eh, Buat PPT, terus link-linknya, link YouTube dan lain sebagainya, gitu. Oke, semangat terus teman-teman. Aku tutup ya. Ya, sama-sama guys. Sama semangat-semangat.
Tutup ya, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Jangan lupa sahur. Makasih Azza juga buat ini rekordannya, nanti aku minta ya. Thank you.